Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren Al-Mahrusiyah, sebuah pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Imam Yahya Mahrus sejak beliau menyelesaikan studi beliau di Jami'ah Al-Islamiyah Madinah. Kiai Haji Imam Yahya Mahrus menikah pada tahun 1978. Pada tahun 1979 beliau memulai untuk mengabdi di pondok pesantren Lirboyo. Ketika beliau berkhidmah di pondok pesantren Lirboyo pada tahun 1979, beliau memulai sepulang dari Jami'ah Islamiyah Madinah membantu ayahanda beliau Kiai Haji Mahrus Ali untuk berkhidmah kepada pondok pesantren, kepada para santri. Hingga pada akhirnya pada tahun 1985, tepatnya pada bulan Ramadan, Kiai Haji Mahrus Ali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan putra beliau yaitu Kiai Haji Imam Yahya Mahrus kemudian tetap mengabdi dan melanjutkan tongkat estafet perjuangan daripada Kiai Haji Mahrus Ali. Setelah menetap di pondok pesantren Lirboyo pada tahun sekitar 1979, beliau ini menetap di barat, yakni di kediamannya Mbah Kiai Mahrus Ali yang sekarang ditempati oleh Kiai Haji Abdullah Kafabi yang lebih kita kenal dengan HM Ceria. Beliau di sana kurang lebih sekitar 4 tahun menetap di sana. Kemudian pada tahun 1985 ini beliau mulai melakukan pindah ke rumah timur yang sekarang ditempati oleh Neng Oci, dan sekarang sudah ada pondok pesantrennya. Kemudian beliau membuat satu pondok pesantren. Tidak banyak santri yang berada di lingkungan pondok pesantren, kurang lebih 40 santri. Beliau punya satu maksud, di mana banyak sekali para santri yang mengambil pembelajaran di Institut Agama Islam Tribakti, sehingga beliau punya satu pemikiran, bagaimana nanti ada satu pondok pesantren yang menampung para mahasiswa, sehingga para mahasiswa tersebut bisa juga belajar untuk membaca kitab kuning, memiliki wawasan keagamaan yang mumpuni. Selain mereka juga mengembangkan keilmuan umum yang dia dapat di perguruan tinggi. Dan itu hanya ada 3 kamar saja yang dihuni pada waktu itu, yang kemudian dilanjutkan dengan membangun kamar di atasnya. Muncul satu gedung, gedung tersebut dinamakan dengan Gedung Al-Fatah. Tepatnya pada sebelah barat dalem beliau, berdampingan langsung dengan dalem beliau. Pada awal mulanya pondok ini bernama Ibnu Rusdi, yang diambil dari nama kecil beliau Mbah Yai Mahrus Ali. Agar lebih serasi dengan pondok-pondok dengan sekitarnya yang ada di lingkungan Lirboyo, beliau mengganti nama pondok pesantren Ibnu Rusdi dengan nama HM Putra. Pada akhir tahun 80-an, beliau mempunyai niatan untuk memperluas pondok pesantren HM Putra karena semakin banyaknya para santri-santri yang ingin bermukim di HM Putra pada waktu itu. Di depan rumah yang sekarang saat ini adalah sebagai musola, ini adalah merupakan sumbangsih termasuk pembebasan tanah dari Abah Yai Imam. Beliau dulu menjual mobil satu-satunya beliau. Pada tahun 1988, pondok HM Putra ini berkembang, tertata, ada tata tertib, ada pengurus, dan santrinya pun juga mulai terkoordinasi dengan baik antara santri dengan pengurus. Jadwal pengajian juga sudah mulai tertata, sehingga kalau kita lihat dalam pendiriannya itu tampak pondok pesantren HM Al-Mahrusiyah ini berdiri pada tahun 1988.
Pada waktu itu pengajian yang ada itu pengajian bertemu langsung, sorogan antara santri dengan beliau, Kiai Imam Yahya Mahrus. Belum ada madrasah, belum ada satu lembaga pendidikan yang mengatur tentang leveling pembelajaran bagi para santri. Pada awal tahun 1990, tepatnya 1992, barulah dimulai ada satu leveling pembelajaran. Yang dimaksud dengan leveling pembelajaran di sini adalah madrasah diniyah yang sangat-sangat sederhana daripada sistem levelingnya, di mana di situ beliau hanya mengarahkan kepada para santri untuk para santri yang belum bisa mengaji diwajibkan untuk mengaji, para santri yang belum bisa membaca kitab kuning diwajibkan untuk belajar membaca kitab kuning. Pada waktu itu hanya ada 2 tingkatan saja, tingkatan pemula, tingkatan untuk mereka yang sudah bisa berjalan dalam membaca kitab kuning. Kemudian berlanjut lagi pada 3 tingkatan, sehingga dimulai pada tahun 1992 ini embrio madrasah diniyah di lingkungan pondok pesantren HM Putra pada waktu itu ini sudah terbangun dan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan lama-kelamaan pondok pesantren Al-Mahrusiyah berjalan istiqomah, alhamdulillah. Kemudian walaupun toh bangunan belum jadi 100%, tapi setiap harinya terus diadakan kegiatan-kegiatan seperti biasanya. Beliau Kiai Imam Yahya Mahrus mengajak para santri untuk istighosah, kemudian mengaji di situ, berjamaah di situ. Walaupun toh sangat-sangat sederhana pada waktu itu tempat yang dipakai. Dan seiring dengan perjalanan waktu, alhamdulillah beberapa tempat asrama berkembang dan bertambah. Selain beliau menjadi rektor di Institut Agama Islam Tribakti, beliau juga mendampingi perjalanan pengembangan lembaga sanawiyah dan aliyah. Berjalan dengan baik seiring dengan perkembangan waktu yang pada akhirnya pada awal tahun 2000 madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah beliau memindahkannya dari Institut Agama Islam Tribakti dipindah ke lingkungan pondok pesantren Al-Mahrusiyah. Sekitar tahun 2011 beliau mempunyai inisiatif untuk menambah jenjang pendidikan yang ada di lingkungan Al-Mahrusiyah, yaitu SMK. SMK pada awalnya bertempat di Pondok Lirboyo Mahrusiyah Pusat. Sekitar 3 tahun, 4 tahun ini perkembangan dari para santri-santri yang mukim di Mahrusiyah ini semakin membludak, semakin banyak, entah itu dari tingkatan sanawiyahnya ataupun tingkatan dari aliyahnya. Maka mau tidak mau harus ada pemindahan. Memang dari awal SMK ini beliau mengendaki untuk SMK ditaruh di daerah Ngampel sekitar 4-5 kilo sebelah utara dari Desa Lirboyo. Yayasan Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri. Yayasan Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah merupakan unit dari Pondok Pesantren Lirboyo yang bertempat di Jalan Kiai Haji Abdul Karim nomor 9 Lirboyo, Kota Kediri. Yayasan Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah memiliki beberapa lembaga pendidikan, meliputi Pondok Pesantren Putra Lirboyo HM Al-Mahrusiyah, Pondok Pesantren Putri Lirboyo HM Al-Mahrusiyah, MA Al-Mahrusiyah, MTS Al-Mahrusiyah, SMK Al-Mahrusiyah, SMP Al-Mahrusiyah, SD Al-Mahrusiyah, TK dan Playgroup Al-Mahrusiyah,
Madrasah Diniyah Lirboyo HM Al-Mahrusiyah, Madrasah Qiraatil Quran Al-Mahrusiyah, dan Lajnah Bahsul Masail Al-Mahrusiyah. Yang pertama, Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah. Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah dirintis sejak tahun 1987 oleh Kiai Haji Imam Yahya Mahrus yang kemudian diresmikan pada tanggal 1 Agustus 1988. Pada awalnya, pondok pesantren ini diberi nama Pondok Pesantren Ibnu Rushdi yang merupakan nama muda Kiai Haji Mahrus Ali sebelum ditetapkan menjadi Pondok Pesantren HM Putra. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2002 berganti nama menjadi Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah, Kota Kediri. Pada saat ini, Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah mempunyai 3 unit cabang. Yang pertama, Pondok Induk Putra atau Putri yang terletak di Jalan Kiai Haji Abdul Karim nomor 9 Lirboyo, Kota Kediri, dengan jumlah santri sekitar 745 santri dengan berbagai macam tingkatan, mulai tingkatan madrasah aliyah, mahasiswi, serta mahasantri. Yang kedua, Pondok Pesantren Cabang 2 Muning Putri yang terletak di Jalan Penanggungan nomor 44B, Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur, dengan jumlah santri saat ini 210 orang, mulai tingkatan SD sampai dengan madrasah tsanawiyah. Yang ketiga, Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah Cabang Ngampel Putra atau Putri yang terletak di Jalan Ngampel Raya, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri 64112. Pondok Ngampel sendiri saat ini dihuni sekitar 153 santri. Kegiatan pondok meliputi istighosah, ngaji bandongan, sholat jamaah, pembacaan tahlil, manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, maulid dibaiyah, pembacaan Hirzul Jaushan, pengajian umum dengan Habib Muhammad Al-Habsyi, murotil Quran, ekstra pondok, solawat, manaqib, tilawah Al-Banjari, Al-Habsyi, pagar nusa, gasmi, kaligrafi, dan pidato. Yang kedua, Madrasah Diniyah Al-Mahrusiyah. Berdirinya Madrasah Diniyah Putra bersamaan dengan berdirinya Pondok Pesantren HM Putra Al-Mahrusiyah, dengan dilatar belakangi oleh keinginan Kiai Haji Imam Yahya Mahrus untuk menampung mahasiswa yang tidak dapat sekolah di Madrasah Hidayatul Mubtadiin dikarenakan susahnya mengatur waktu dan kemampuan yang belum memadai, sehingga Madrasah Diniyah sebagai alternatif bagi para santri untuk mengembangkan keilmuan Islam yang bernuansa salaf. Yang ketiga, Lajnah Bahsul Masail Al-Mahrusiyah. Lajnah Bahsul Masail merupakan salah satu lembaga yang sebelumnya berada di bawah naungan Lembaga Madrasah Diniyah Al-Mahrusiyah. Lajnah Bahsul Masail mulai berkembang sendiri sejak tahun 2010 dan berada langsung di bawah naungan Yayasan Al-Mahrusiyah. Kegiatan Lajnah Bahsul Masail terfokus pada kajian kitab Salaf Al-Muktabaroh yang mengembangkan pemikiran-pemikiran santri dalam menjawab tantangan zaman yang mulai berkembang. Yang keempat, Madrasah Qiraatil Quran. Sejak awal berdirinya Sorogan Al-Quran dinaungi oleh lembaga yang bernama Madrasah Murotil Quran. Kemudian pada tahun 2011 berganti kurikulum menjadi Tadris Al-Quran yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan. Hanya saja
Pada saat itu, Departemen Pendidikan tidak memiliki konsep yang tetap. Hingga akhirnya, pada tahun 2017, melalui persetujuan Dzuriyah, secara resmi didirikan Lembaga Madrasah Qiraatil Quran. Yang kelima, MA Al-Mahrusiyah. Pada awalnya, MA Al-Mahrusiyah bernama MA HM Tribakti. MA HM Tribakti adalah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Al-Mahrusiyah yang didirikan pada tanggal 21 Juni 1986 yang diprakarsai oleh alumni UIT dan alumni Pondok Pesantren Lirboyo, lalu diresmikan oleh Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur dengan SK Yayasan Pendidikan Islam Tribakti SK YPIT. MA Al-Mahrusiyah memiliki 4 jurusan, yaitu IPA, IPS, Bahasa dan Keagamaan, yang juga mempunyai ekstrakurikuler OSIS, IPNU IPPNU, Pramuka, PMR, dan Jurnalistik. Yang keenam, SMK Al-Mahrusiyah. Memperhatikan akan pentingnya pengetahuan teknologi saat ini, Yayasan Al-Mahrusiyah bermaksud untuk membekali siswa dan siswinya dengan pengetahuan teknologi selain pengetahuan keagamaan yang telah diajarkan di Pondok Pesantren Putra dan Putri HM Al-Mahrusiyah. Selain itu, Al-Mahrusiyah diharapkan untuk bisa menyelenggarakan sekolah lanjutan dalam menuntut ilmu di bidang teknologi bagi lulusan MTS Al-Mahrusiyah pada khususnya, baik dari dalam atau dari luar kabupaten pada umumnya. SMK Al-Mahrusiyah memiliki beberapa jurusan, yaitu teknologi komputer dan jaringan, multimedia, dan pertanian yang insya Allah akan dimulai tahun 2019 nanti. Yang ketujuh, MTS Al-Mahrusiyah. Pada awalnya, MTS Al-Mahrusiyah bernama MTS HM Tribakti. MTS HM Tribakti adalah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Al-Mahrusiyah. Didirikan pada tanggal 21 Juni 1986 yang diprakarsai oleh alumni UIT dan alumni Pondok Pesantren Lirboyo, lalu diresmikan oleh Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur. Yang kedelapan, SMP Al-Mahrusiyah. Didirikan pada tahun 2018 atas dorongan para wali santri yang mengharapkan anaknya bersekolah di jenjang pendidikan umum di lingkungan pesantren. SMP Al-Mahrusiyah diresmikan pada tanggal 9 Desember 2018 bertempat di Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah 3, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Yang kesembilan, SD Al-Mahrusiyah. SD Al-Mahrusiyah adalah lembaga pendidikan yang didirikan pada tanggal 21 Juni 2013. Kepala SD Al-Mahrusiyah yang pertama adalah Agus Haji Nabil Ali Usman SPDI. Yang ke-10, TK Al-Mahrusiyah. Pada awalnya, TK Al-Mahrusiyah didirikan oleh Yayasan Al-Hidayah. Mulai tahun pelajaran 2017-2018, tanggung jawab pengelolaan manajemen TK ini beralih ke Yayasan Al-Mahrusiyah Lirboyo, Kota Kediri. Yang ke-11, kelompok bermain Al-Mahrusiyah. Kelompok bermain Al-Mahrusiyah berdiri pada tahun 2004 yang pada saat itu masih di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Tribakti. Tujuan didirikan kelompok bermain ini adalah untuk perluasan kesempatan belajar bagi anak-anak usia dini di wilayah Kota Kediri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pondok Pesantren Putra HM Al-Mahrusyah yang ke-31. Semoga tambah jaya, tambah berkembang pesat, dan juga tetap amanah sekaligus tambah istiqomah dan bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan dari para alim, para ulama, sekaligus meneruskan perjuangan-perjuangan para masyayikh dan para dzurriyyah Pondok Pesantren Lirboyo. Dan saya doakan semoga Pondok Pesantren HM Al-Mahrusyah Putra ini bisa selalu mencetak generasi-generasi santri-santri yang mempunyai wawasan luas dan juga mempunyai adab yang bagus serta berakhlakul karimah sesuai dengan tuntunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Pondok Pesantren Putra HM Al-Mahrusyah. Semoga tambah jaya, tambah berkembang pesat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.